langsung melakukan tindakan kekerasan ya, yang tanpa juga menjelaskan sebabnya apa. Alhamdulillah, kami tadi sudah menyampaikan semua, bercerita tentang kronologis, dan alhamdulillah kita dapat pencerahan dari Bang Edwin juga khususnya, dan ditemani teman-teman yang lain juga di atas tadi. Alhasil sedikit lega. Jadi kita menyampaikan semua keinginan kita. Selanjutnya tinggal menunggu langkah berikutnya akan diterangkan oleh beliau. Ya, gimana Pak? Ya, tadi kami sudah mendengar langsung cerita dari Ian, Sela, dari Moldi, dan dari Seno tentang apa yang mereka alami ketika di Malaysia, di Johor tempatnya ya, pada tanggal 11 Maret, di mana ada peristiwa yang cukup tidak menyenangkan ya. Mereka mengalami kekerasan berupa intimidasi dari orang-orang di sana yang sebenarnya merupakan bagian dari penyelenggara kegiatan konser yang mengundang raja pada malam itu. Dan ya, raja juga pada hari berikutnya di pagi hari itu sudah secara langsung melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada kepolisian Johor ya. Sudah ada juga kabarnya itu yang kami dengar tadi, sudah ada tindakan, sempat ada penangkapan terhadap 2 orang pelaku yang kemudian kabarnya ada jaminan kemudian mereka dilepaskan lagi. Ya tentu kita berharap Raja sebagai musisi Indonesia dan juga aset negeri ini, mereka juga telah memberikan sumbangan dengan sebagai orang yang kemudian diundang di berbagai negara ya, aset buat Indonesia ini mendapatkan jaminan keselamatan, keamanan atas profesinya ya. Jadi kami memberikan dukungan dan akan siap membantu Raja agar peristiwa ini dapat diselesaikan antara kedua negara ya. Jadi kami mendorong Kementerian Luar Negeri untuk bisa secara proaktif memastikan bagaimana agar ada rasa aman ya buat Raja untuk kembali pada nantinya untuk bisa berkunjung kembali ke Malaysia, karena tentu ini peristiwa yang pertama buat Raja, tapi juga ini kan tentu Raja punya banyak fans, punya banyak undangan termasuk dari Malaysia yang tidak mungkin mereka tolak ya. Dan tentu butuh jaminan bahwa kehadiran mereka menghibur masyarakat di Malaysia tidak akan kemudian terdampak buat keamanan mereka. Jadi kami akan melakukan upaya-upaya untuk memastikan supaya persoalan hukum benefit Raja ini dapat diselesaikan. Ya, demikian. Pak, maaf Pak, Ya. bawa HT ya Pak? Bawa HT nggak? Enggak. Itu Kenapa? ada suara bunyi apa tuh? Oh. Bocor. Ya. Masih ya, Oke. kan rencananya Ramadan juga ada konser di sana Betul. nih. Ya. Nah, itu gimana Mas ya? Ya, itu tadi yang kita sudah bercerita banyak, yang seperti yang disampaikan oleh Pak Edwin tadi. Kita sedikit reda, sedikit lega karena beliau akan mendorong problem yang terjadi sekarang kepada Ibu Menteri Luar Negeri dan jajaran beliau, sehingga kami merasa sedikit leganya. Itu artinya mudah-mudahan ini memang bisa semacam garansi kami bisa pergi lagi ke Malaysia itu. Ya nanti kita akan coba diskusi dengan internal kami juga. Kita coba lebih meyakinkan jangan sampai event yang ada di Malaysia tepatnya bulan puasa besok ini terkendala akibat kejadian tersebut. Berarti akan tetap ke sana ya Mas? Insya Allah. Ya, tapi apa yang dialami oleh Raja ini sangat membuat mereka terpukul. Jadi ada situasi trauma, ada situasi guncangan traumatik yang itu salah satu cara memulihkannya adalah jaminan penegakan hukum buat pelaku. Jadi kita mendorong supaya
perbuatan yang tidak menyenangkan, intimidasi, kekerasan terhadap raja ini ada penegakan hukumnya, para pelaku harus ditindak gitu. Untuk memastikan bahwa peristiwa yang sama tidak terulang gitu. Itulah perlunya efek jerah ya. Dan juga untuk menjamin bahwa kalau raja diundang dimanapun ya, selain di Indonesia, di luar negeri itu ada keamanan ya. Keamanan itu seharusnya dijamin oleh negara yang bersangkutan. Raja sudah buat laporan polisi di sana dan kita berharap kepolisian Malaysia bisa memastikan bahwa para pelaku ditindak sebagaimana hukum yang berlaku di sana. Coba kalau ada pengawalan lebih ketat apa gimana? Pengawalan. Pengawalan. Ya tentu itu menjadi, kalau di luar negeri ya tentu menjadi kewajiban dari negara bersangkutan untuk memastikan para tamunya mendapatkan keamanan dan tidak sampai kemudian menimbulkan hal yang tidak diinginkan oleh raja dan siapapun. Jadi statement beliau ini juga sama persis yang kami dengar di atas. Ya. Ini sebenarnya bukan hanya untuk raja aja sebagai warga negara Indonesia, tapi untuk seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang berada dimanapun, kita bersama dengan pemerintahan, jajaran pemerintahan akan dilindungi. Jadi ini juga mencerminkan kepada seluruh negara dimanapun bahwa rakyat Indonesia itu dilindungi oleh negaranya. Negara tidak akan tinggal diam kalau rakyatnya mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Ya. Mas Raja, waktu kejadian itu ada bukti rekaman nggak atau ngambil video kayak apa? Bukti kejadian tidak mungkin ya, mungkin kalau teman-teman semua yang berada kita di sini ataupun yang melihat dan mendengarkan kita ngobrol gini ada di posisi kami, jangankan mau merekam, kita berdiri saja dari tempat duduk yang kita duduk jongkok itu aja, kita mau berdiri aja langsung dibentak. Bagaimana kita mau mengambil video dokumentasi sesuatu hal Jadi yang sangat memang tidak ada mungkin. suasana ekstrim yang dialami. Suasana ekstrim bisa masuk itu adalah bagaimana di panggung raja mendapatkan aplaus ya, pujian dari show mereka yang cukup sukses. Tapi kemudian ketika dibawa ke ruangan khusus yang sebenarnya maksudnya untuk katanya foto-foto, Ya. Tiba-tiba pelaku masuk dan langsung melakukan tindakan kekerasan ya, yang tanpa juga menjelaskan sebabnya apa gitu. Jadi mereka terteror tanpa tahu masalahnya itu apa gitu. Ya. Langkah ke depannya LPSK akan seperti apa? Ya kami akan berkomunikasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri ya, untuk memastikan bahwa apa yang dialami raja di Johor itu ada tindakan hukum yang diberikan kepada para pelaku. Tentu kita berharap Kementerian Luar Negeri, kemudian kedutaan kita di Malaysia dan konsul jenderal kita di Johor bisa memastikan, memonitor proses hukum yang berlangsung di sana. Kang Ian, kronologisnya awalnya seperti apa sih? Yang bersangkutan tiba-tiba memaksa untuk memojokkan di sudut kamar itu sempat dipertanyakan apa sih? Tidak ada penjelasan apapun. Tidak ada. Seperti yang Pak Edwin bilang tadi, kita langsung semacam diteror langsung. Teror yang langsung berhadapan face to face. Langsung muka ditunjuk dengan jarak jari udah dekat banget dengan mata kita. Kita didorong. Mungkin ya kalau personal kita one by one, ya mungkin kita masih bisa berinteraksi. Tapi ini dikelilingin dengan belasan bodyguard dengan berbadan besar. Dengan postur tubuh yang di luar ini kita, jadi bagaimana kita bertanya pun nggak boleh. Bukti CCTV ada Pak? Nggak ada CCTV. Jadi tadi disampaikan oleh Ian, tidak ada dialog. Yes. Jadi tiba-tiba masuk si pelaku bersama para pengawalnya 15 orang di ruang yang sekitar cuma 2x3 meter, gitu ya. Itu langsung melakukan tindakan ancaman intimidasi tanpa ada dialog. Kenapa hal itu dilakukan oleh pelaku? Jadi sampai hari ini grup raja ini juga nggak tahu persisnya penyebab dari pelaku itu marah tuh kenapa tuh, sampai hari ini juga mereka nggak tahu. Itu bisa dijawab dari proses hukum tadi. Dari pihak polisi sana kan udah diperiksa pelakunya. Iya. Ada pengakuan apa dari pelakunya sampai berapa? Kita belum dapat informasi masalah itu. Yang kita dapat informasi dari Komjen ini siapa, Pak Sigit bilang dia setelah ditangkap
habis itu dilepaskan karena undang-undang berlaku, hukum di sana berlaku. Begitu mereka bisa mampu membayar jaminan, ada yang menjamin keluar, dibebaskan. Jadi masalah yang lainnya kami masih butuh, lagi coba tunggu konfirmasi dari sana juga. Berarti artinya hari ini LPSK menerima dan siap mengawal Raja. Dia siap mendampingi Raja untuk berkomunikasi langsung dengan pihak Kementerian Luar Negeri, dan kami akan mendorong Kementerian Luar Negeri untuk bisa memastikan supaya pihak kita di Malaysia, kedutaan maupun konsul jenderal di sana, ya, memonitor proses hukum yang berlangsung di kepolisian kan. Jadi Mas Ian, ini kan soal yang kemarin tuh yang soal dari mereka juga ada tudingan Raja nggak mau show, nggak mau konser segala macam. Mungkin dari sebelum acara itu udah sempat ada peristiwa apa? Nah itu yang kami bingung itu, dari kami tiba di Johor sampai kami perform berakhir nggak ada apapun. Terjadi komunikasi dengan si pelaku pun nggak ada. Bertatap muka itu cuma sekali. Tapi itu konteksnya tidak ada masalah apa-apa. Sampai kami turun panggung dibawa ke ruangan langsung di intimidasi itu. Berarti keterlambatan jadwal manggung atau Nggak ada sama sekali. Saya yakin kan itu nggak ada sama. Dibilang tidak ada foto session, kita 30 menit melayani foto itu. Ya. Misalnya kan katanya nggak ada bukti-buktinya, itu berarti atas dasar apa bisa menjerat si pelaku? Katanya kan nggak ada bukti video dan suara. Saksi. Ini kan saksi. Ini kan saksi. Saksi korban. Saksi korbannya bukan hanya Raja, ya. Juga ada yang ada dari orang dari pihak sana juga ada. Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur. Pelapornya bukan hanya Ian, tapi juga ada panitia dari Kuala Lumpur. dari organisernya melaporkan. Kalau saksi cukup banyak. Ya. Masih merasa nggak kalau ketemu orang baru gitu yang foto masih traumatik. Ya kalau orang baru itu, maaf ya, saya tidak bermaksud membeda-bedakan apa namanya Pak, mungkin ras ya, bukan Ya, ya. ya. Tapi kalau yang Ras seperti si pelaku itu, Ya, kalau- traumatiknya masih ada. itu, kalau misalkan masih ada kemiripan dengan dia tuh ya, ya itu kan di wajah-wajah kayak dia, pasti. Sudah Ya. mencoba ke psikolog mungkin Mas? Tadi sempat dari Pak Edwin juga sempat mengarahkan sana, menawarkan itu, tapi kita coba untuk kita lihat dulu Pak ya, kita yang ngobrol sama beliau, kita lihat dulu Pak ya beberapa hari ini kita coba dengan ini, kita terapi kita sendiri aja, kita coba itu dulu. Apa yang dilakuin sejauh ini apa Mas Ian? Ya kita coba bawa santai sambil, ya itu tadi kami, khususnya kami bertiga ya Raja Band ini, kami semakin intens komunikasi karena kami bertiga langsung yang mengalami ya. Jadi kami coba saling monitoring, saling sharing apalagi kayak gitu-gitu. Ian, nanti ketika diundang ke Malaysia lagi, apakah nanti langsung minta salah satu syarat untuk meminta pengamanan dulu? Kayaknya itu secara otomatis ya harus. Mungkin bukan hanya di Malaysia aja, Tapi cuma di semua. Kita harus ada jelas rules jaminan keamanan. dengan keamanan. Lebih ketat lagi nggak sih? Mungkin kalau bicara ketat sih relatif situasional, kondisional. Jadi selanjutnya gimana Pak? Oke, cukup ya. Makasih ya. Terima kasih.